Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anakku? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua ceria, semua sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilahkan ke ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Said, siap. Said, siap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau cek dulu ya kehadirannya. Afifa Adianti Hulu, Hadis. Alifa Zatil Izzah, Hadir. Alia Fitria Imran. Hadir. Ya, alhamdulillah. Tapi ada beberapa yang sakit ya. Kita doakan ya. Yang sakit mudah-mudahan pekan depan dan besok sudah bisa hadir sekolah lagi. Ya, siapa kita yang sakit? Ya, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita masih sehat ya. Semua kita bisa pergi sekolah. Kemudian sebelum kita masuk pelajaran, kita siap ice breaking. Dengan perintahnya Ustazah, ice breakingnya ice breakingnya gini ya. Apabila Ustazah bilang gajah, kodenya seperti ini. Kalau Ustazah bilang semut, seperti ini. Jadi Ustazah bercerita. Simak baik-baik supaya Ustazah lihat yang fokus dengan yang tidak fokus. Jadi ini menguji konsentrasi kita pada saat kita mau siap belajar. Ya, konsentrasi. Pada suatu hari ada seekor semut berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba ada seekor gajah. Oke? Gajah berkata, "Hai semut, dari mana kamu?" Semut berkata, ada yang tidak konsen. Semut berkata, "Aku dari sungai, mau minum." Gajah berkata,
Alhamdulillah semua sudah konsen berarti. Siap? Siap belajar? Oke. Semua sudah siap? Siap. Iya, Alhamdulillah. Kita persepsi dulu. Ya. Ustazah mau bertanya tentang pelajaran kita pekan lalu. Ada beberapa macam aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas apa itu? Coba ceritakan pada Ustazah. Siapa yang bisa? Iya, silahkan, Arni. Seperti berdagang untuk kita mendapatkan uang dan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan. Oke, syukran, mantap. Ya, apa lagi? Silakan. Seperti petani yang menjual hasil panennya untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, mantap, Masya Allah. Ternyata semua sudah paham tentang pembelajaran aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, hari ini kita mau lanjut pembelajaran kita, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan materi kebutuhan hidup manusia. Jadi macam-macam kebutuhan hidup manusia. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menganalisis kebutuhan hidup manusia. Oke, jadi itu tadi kita bisa menganalisis kebutuhan hidup manusia. Jadi sebentar ada kerja kelompok. Kemudian sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Di sini Ustazah ada video yang saya akan tayangkan dan kalian perhatikan baik-baik dan mencatat hal-hal yang penting untuk kita diskusikan sebentar dalam kelompok sebagai hasil presentasi nanti ya. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pembelajarannya hari ini. Jadi simak baik-baik supaya semua memahami apa isi pembelajarannya. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan manusia. Barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan. Kita sebaiknya menyusun skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus diutamakan pemenuhannya. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh, bagi mereka yang lapar, menuntut untuk dipenuhinya makan. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup orang yang bersangkutan akan terganggu. Kebutuhan manusia bersifat beragam dan tidak terbatas. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan primer adalah makan, pakaian, dan perumahan. Ya, alhamdulillah kalian sudah simak semua ya. Tadi macam-macam kebutuhan manusia. Iya, Ustazah mau beri penguatan tentang macam-macam kebutuhan tadi. Kebutuhan menurut intensitas. Ada berapa tadi? 3. Sebutkan. Primer, sekunder, tersier. Mantap. Kemudian kebutuhan menurut sifatnya. Ada 2. Iya, Masya Allah. Kemudian menurut waktunya. 1/8
Jangan sampai tahu sifatnya yang ini tapi contohnya tidak tahu. Kalau contohnya jasmani, olahraga dengan apa? Obat-obatan supaya jasmaninya Sehat. Kalau rohani tadi apa? Ya, seperti rekreasi. Apalagi? Ya, agama, kita pergi beribadah. Pergi, iya, nonton televisi juga supaya refreshing. Siapatnya membaca buku, yang hobi membaca buku. Jadi, anak soleh yang di sini harus bisa selalu membaca ya. Karena jendela dunia adalah membaca. Ya, jangan seperti sekarang ini banyak anak-anak yang tidak suka membaca, hanya suka nonton ya, televisi atau nonton YouTube. Jadi harus pembelajaran sepanjang hayat itu harus selalu meliterasi, membaca, banyak membaca. Jadi punya literatur untuk pembelajaran kita. Iya. Jadi pada kesempatan hari ini, sebelum kita lanjutkan, kita hari ini untuk membuat kelompok, ya, kelompok tersiar, satu kelompok menurut intensitasnya, ya. Tadi berarti dia akan mengkaji tentang kebutuhan primer, sekunder dengan tersier. Jadi satu kelompok, ya, langsung bentuk kelompok menjadi 3. Jadi menurut intensitasnya 1, menurut sifatnya 1, kemudian yang satu kelompok itu bisa mengkaji menurut waktu dan subjeknya. Kelompok 2, mau pilih warna apa? Yang kontras dengan kertasnya. Yang warna pink boleh, yang warna biru. Ya, pink, orange boleh. Oke, saya senang kalau sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan minat kalian. Atau bikin seperti dulu kan, kemudian ini kan kalungnya bisa. Kalian menurut terus sudah bilang ya. Kalau sifatnya lihat dua. Sudah ada sifatnya. Ustazah kasih waktu untuk diskusi sampai 30 menit ya. Atau 20 menit saja. Terlalu lama kalau 30 menit. Ya, diskusi, kemudian sebentar ada yang jadi ketua untuk yang mempresentasikan di depan, ya. Apa yang menjadi hasil diskusi kalian, ya. Ya, kasih besar tulisannya supaya kelihatan. Tulis judulnya, nak. Tulis judulnya, kemudian kelompoknya dengan nama-namanya. Siapa yang jadi ketua, anggota, ya. Ketua itu sebentar presentasikan, kemudian anggotanya juga ikut memberikan tambahan-tambahan, ya. Ya, semua berikan saran ya. Kalau sebentar kita presentase, kalau temannya ketua ditambahkan pendapatnya. Supaya semua paham, ya. Bukan hanya ketua yang paham, tapi semua anggota juga paham, ya. Jadi ini menguji kekompakan kita, ya. Karena di profil pelajar Pancasila itu bergotong royong. Ya, kita bergotong royong untuk dalam bernalar kritis supaya melihat apa satu masalah bisa kita pecahkan bersama dengan gotong royong.
Oke, kelompok 3. Masya Allah juara 1. Alhamdulillah. Plus kita juara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok waktu dan subjek akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan waktu. Kebutuhan berdasarkan waktu terbagi menjadi 2. Yang kebutuhan Masa, kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Contohnya kebutuhan sekarang makan dan minum. Kalau contohnya masa yang akan datang menabung. Pengertiannya masa sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat dibutuhkan. Kalau masa yang akan datang yaitu kebutuhan yang waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada masa yang mendatang. Kebutuhan berdasarkan subjek terbagi menjadi 2, yaitu individu dan kelompok. Individu yaitu kepuasannya dirasakan per orang. Kalau kelompok yaitu kepuasannya dirasakan kelompok atau golongan masyarakat. Contohnya individu makan dan obat. Kalau kelompok contohnya pasar dan sekolah. Mungkin saja bisa dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya terbagi atas 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan pemuasan kepada badan atau jasmani seseorang. Contohnya seperti makan, minum, olahraga, dan obat bagi yang sakit. Yang kedua yaitu rohani, merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasan kepada rohani atau batin seseorang. Contohnya seperti rekreasi, nonton TV, membaca buku, dan keagamaan. Itulah dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya terbagi atas 3. Yang pertama, primer. Primer merupakan kebutuhan yang dipenuhi oleh manusia. Jika tidak dipenuhi, akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, sekunder. Merupakan kebutuhan tambahan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya itu seperti televisi, lemari, dan perabotan rumah tangga. Yang ketiga, tersier. Merupakan kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya seperti mobil, villa, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Alhamdulillah sudah semua presentasikan hasil kelompoknya. Ya, alhamdulillah semua sudah bisa. Berarti betul-betul paham ya materi kita hari ini. Sebelum kita masuk ke LKPD, Ustazah dulu mau tanya nih. Tadi ada pengertian kebutuhan dan keinginan.
Siapa yang bisa jawab? Apa sih kebutuhan? Apa sih keinginan? Iya, apa sih bedanya? Ayo, kebutuhan itu apa? Ya, ayo Ani, silakan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Keinginan merupakan segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia ketika kebutuhan telah terpenuhi. Masya Allah, iya, kebutuhan itu berarti semua kebutuhan yang kita harus penuhi pada saat itu. Tapi keinginan biasanya menjadi prioritas nomor 2, karena semua keinginan belum tentu terpenuhi apabila kemampuan kita terbatas. Jadi angan-angan kita mungkin mau punya laptop tapi belum punya uang, itu keinginan. Tapi kebutuhan seperti makan, kalau sudah lapar berarti kebutuhan ya. Kebutuhan tidak bisa tidak bisa ditunda, nak soleha. Karena kalau ditunda berarti kita akan lapar. Kita pasti tidak konsentrasi belajar. Begitu juga kalau pada saat kita haus. Apa yang kita bikin pada saat kita haus? Minum. Iya, cepat-cepat kita cari minum. Karena kalau tidak dipenuhi maka kita akan gelisah. Karena otak kita memerintahkan kita untuk minum. Iya, tadi itu 2, kebutuhan dan keinginan. Keinginan belum tentu semua bisa kita penuhi, tapi kebutuhan harus kita penuhi harus pada saat itu. Apalagi kebutuhan yang sangat mendesak seperti tadi kebutuhan primer, termasuk juga kebutuhan jasmani berupa obat-obatan. Pada saat itu tidak bisa ditunda. Kalau dia tidak dikasih minum obat mungkin berakibat fatal bagi kesehatan kita. Kita akan sakit ya. Iya, alhamdulillah sudah selesai semua KPD-nya. Kerja kelompoknya juga sudah. Sekarang Ustazah mau ada salah satu di antara kalian bisa membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu macam-macam kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Yang kedua keinginan, yaitu merupakan segala sesuatu yang diinginkan, tetapi kita harus memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Macam-macam kebutuhan manusia dibagi menjadi beberapa jenis-jenis. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi atau pemenuhannya ditangguhkan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua sekunder, yaitu merupakan kebutuhan pelengkap karena kebutuhan ini akan dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti meja, kursi, HP, televisi, dan koneksi internet. Yang ketiga kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Contohnya seperti mobil mewah, rumah mewah, kapal pesiar, motor sport yang mahal. Yang kedua menurut sifatnya. Menurut sifatnya dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama jasmani, yaitu kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan fisik, merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasan kepada badan atau jasmani seseorang. Contohnya seperti makan, minum, olahraga, dan obat jika sedang sakit. Yang kedua rohani, yaitu
yaitu merupakan kebutuhan untuk kepuasan rohani dan batin seseorang. Contohnya seperti rekreasi, nonton TV, membaca buku, dan agama. Yang ketiga, menurut waktu. Menurut waktu terbagi menjadi dua, yaitu waktu sekarang, yaitu pemenuhannya dilakukan sejak sekarang. Contohnya seperti payung saat hujan, makan bagi yang lapar, obat ketika sakit. Yang kedua, masa depan, yaitu pemenuhannya dilakukan pada masa yang akan mendatang. Contohnya seperti menabung untuk liburan, mengikuti asuransi. Yang keempat, yaitu menurut subjek, yaitu kebutuhan individu, yaitu kebutuhan ini untuk kepuasan yang dirasakan oleh individu atau seseorang. Contohnya seperti alat tulis bagi siswa, makan dan minum. Yang kedua, kebutuhan kelompok, yaitu pemenuhan dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat, seperti jalan raya dan rumah sakit. Iya, alhamdulillah. Tadi kita sudah mendengar kesimpulan dari teman-teman kalian tentang jenis-jenis kebutuhan kita yang sangat kita butuhkan. Dan itu sangat penting untuk kita pahami bersama, ya. Jadi harapan Ustazah semua supaya bisa mengulang-ulang pelajarannya di rumah. Dan ada beberapa tadi yang belum terlalu paham. Jadi nanti kita akan mereview lagi ya pekan depan apa-apa yang menjadi apa yang masih kurang, ya. Jadi terakhir juga Ustazah ingatkan sebagai anak santri yang menghafal Quran, maka jangan lupa selalu untuk murojaah hafalannya, karena itu adalah bekal kita di akhirat, terutama untuk menjadi kita akan bawa di akhirat, dan untuk hadiah untuk orang tua kita, untuk menghadiahkan mereka di surga kelak. Bisa kita bersama-sama di bersama-sama di surga, dan memberikan mereka mahkota kemewahan untuk ayah dan ibu kita di surga. Mudah-mudahan kita bisa membasahkan mahkota untuk kedua orang tua kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Demikianlah nasihat dari Ustazah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diaplikasikan. Ya, karena waktu sudah mencapai hampir kita selesai, maka saya persilakan kepada ketua kelas untuk membaca doa penutup. Silahkan. Sta'id siap, sta'id siap. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Abata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.